Selamat malam teman-teman semuanya. Bagaimana nih kabarnya? Ya, mohon maaf karena adanya kendala teknis tadi, jadi kita tidak bisa live streaming di YouTube, tapi nanti untuk teman-teman yang eh, berhalangan hadir di Zoom ini akan bisa menonton siarannya di YouTube gitu. Sama aja ya gitu buat yang sekarang hadir di sini ataupun yang nanti di YouTube, itu sama-sama berkesempatan untuk mendapatkan sertifikat gitu. Kita akan mulai sekitar 2 menit lagi ya teman-teman, dan kita juga paling sekitar setengah jam. Jadi harap sok disiapkan dulu posisi terbaiknya, disiapkan catatannya gitu, alat untuk menulisnya agar kalian nggak ketinggalan materi-materi ataupun informasi yang nanti disampaikan di webinar pada malam kali ini. Terima kasih. Baik teman-teman semuanya, kita akan mulai saja webinarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Bagaimana nih kabarnya? Mudah-mudahan kita semua selalu dilimpahkan kesehatan, dilimpahkan kelancaran oleh Tuhan Yang Maha Kuasa dalam segala aktivitas kita. Dan mudah-mudahan webinar malam kali ini juga diberikan kelancaran dari awal sampai akhir. Oleh karenanya, mari kita buka webinar kali ini dengan membacakan doa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa disilakan. Berdoa dicukupkan. Baik, teman-teman semuanya, sebelumnya izinkan saya menyampaikan sesuatu bahwa awalnya webinar malam kali ini akan dipandu oleh Kak Linda sebagai moderator. Namun karena satu dan lain hal ada halangan, maka webinar malam kali ini akan langsung di-handle saja oleh saya, yang nanti akan sekaligus membawakan materi tentang menggali potensi teman-teman ya, yang akan disampaikan kepada teman-teman semuanya. Dan teman-teman, sebelum saya membawakan materi, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Muntazor Nur Syabana, biasa dipanggil Muntaz. Teman-teman bisa panggil saya Kak Muntaz gitu ya. Dan teman-teman pasti dong sudah kenal gitu sebelumnya kalau yang sering ikut webinar. Tapi buat kalian yang baru ikut webinar malam kali ini, selamat bergabung. Mudah-mudahan di webinar kali ini kalian bisa mendapatkan ilmu dan juga manfaat yang seluas-luasnya. Dan tak lupa juga saya ingatkan kepada teman-teman peserta semuanya untuk melakukan absensi di kolom chat ya. Silahkan untuk menuliskan nama, underscore asal instansi, dan juga underscore hadir. Dan jangan lupa untuk screenshot sebagai bukti kehadiran kalian ikut webinar malam kali ini. Baik, teman-teman, webinar malam kali ini akan membawakan tema tentang menggali potensi agar bisa menjadi yang terbaik. Gitu. Tentunya kita sebagai seorang pemuda, sebelum kita mengerjakan sesuatu tuh harus kenal dulu nih sama diri kita. Harus kenal dulu apa sih yang menjadi potensi diri kita, agar apa? Agar kita bisa menjadi yang terbaik dalam bidang kita. Saya akan langsung share materi ya, karena di sini tidak ada moderator, tidak ada pengenalan CV. Saya akan langsung share materi saja. Mudah-mudahan teman-teman sudah siap dengan alat tulisnya ya. Saya akan share materi, teman-teman. Bentar. Nah, ini udah kelihatan ya. Menggali potensi diri agar bisa menjadi yang terbaik. Ini topik yang sangat menarik, teman-teman. Karena sebagaimana yang tadi disebutkan, kita sebagai seorang pemuda itu pasti udah beberapa kali dengar nih dengan kata-kata potensi diri gitu. Dan kita juga sering mendengar bahwasanya jika kamu ingin sukses, maka kamu harus mengenali diri kamu sendiri gitu kan. Jika kamu ingin sukses, maka mulailah dari mengenali diri sendiri. Mengenali apa kelebihan kamu, mengenali apa kelemahan kamu, sehingga kamu bisa menyesuaikan di dalam suatu bidang sehingga kamu bisa menjadi yang terbaik. Bagaimana caranya dan pentingnya itu untuk apa aja kita mengenal diri sendiri, kita akan bahas di sini bareng-bareng teman-teman ya. Nah ini teman-teman,
Di sini ada gambar hewan-hewan yang lagi belajar ya, hewan-hewan yang lagi belajar gitu di suatu kelas. Di sini hewannya itu beda-beda teman-teman ya. Ada kelinci gitu kan, ada kucing gitu, ada beruang dan lain sebagainya. Mereka sedang belajar dalam satu kelas yang sama. Di sini diibaratkan misalkan seperti ini. Ketika seorang guru, guru ini menyebutkan, misalkan menyebutkan dalam satu kelas gitu, siapa di sini kita sekarang akan mengadakan ujian berenang gitu. Maka kira-kira siapa yang akan berhasil? Yang akan berhasil pastilah ikan gitu ya. Lalu bagaimana dengan beruang? Lalu bagaimana dengan kelinci gitu kan? Mereka nggak bisa berenang gitu kan. Maka ketika hal tersebut terjadi, maka si ikan bakal merasa dialah yang terbaik, sedangkan si kelinci itu merasa, aduh, aku nggak bisa apa-apa nih gitu. Tapi gimana kalau dibalik gitu? Sekarang kita akan mengadakan ujian memanjat gitu. Siapa yang kira-kira dalam hewan-hewan ini yang akan berhasil? Yang akan berhasil memanjat itu monyet ya. Monyet itu jago untuk manjat. Lalu bagaimana dengan ikan? Lalu bagaimana dengan ayam? Apakah mereka bisa memanjat? Mereka nggak bisa. Tapi apa yang mereka rasa? Aduh, aku nggak bisa manjat. Aku emang nggak berguna gitu kan. Nah, dari cerita singkat ini teman-teman, kita bisa tahu bahwasanya setiap hewan di sini itu punya potensinya masing-masing. Itu juga mirip dengan kita, teman-teman. Setiap orang itu punya potensinya masing-masing. Albert Einstein gitu, seorang filsuf gitu, di zaman dulu pernah berkata bahwa setiap orang itu terlahir spesial. Setiap orang itu punya potensinya masing-masing. Punya kelebihannya masing-masing. Jika kamu menilai kelebihan seorang ikan dari bagaimana cara dia memanjat pohon, maka ikan itu akan terlihat bodoh untuk selamanya. Nah, di sini kita bisa tahu bahwasanya potensi itu penting untuk kita kenali agar kita tuh bisa tahu apa kelebihan kita dan kita bisa menonjolkan kelebihan tersebut di bidang yang memang sesuai dengan kelebihan kita. Kita next. Di sini ada juga kata-kata dari salah satu filsuf ya, filsuf Yunani, René Descartes, cogito ergo sum. Aku berpikir maka aku ada. Sebagai seorang pemuda, kita tuh harus berpikir nih, apa yang menjadi potensi kita. Kita jangan terlena, jangan hanya diam saja gitu ya, ikut alur kehidupan gitu. Sehingga kita tidak memikirkan sebenarnya kita unggul di bidang apa. Kalau kita tidak memikirkan, maka kita tuh sebenarnya nggak ada gitu. Karena cogito ergo sum, kita bisa ada karena kita berpikir. Kita lanjut. Di sini ada man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Salah satu mahfuzat di Arab gitu ya. Di dalam bahasa Arab bahwasanya sesiapa yang mengenal dirinya, niscaya dia mengenal Tuhannya. Jadi kalau kamu teman-teman ingin kenal dengan Tuhan teman-teman gitu, maka teman-teman harus terlebih dulu mengenali sebenarnya siapa sih teman-teman itu. Ya. Sepenting itunya ternyata teman-teman untuk kita mengenali diri sendiri. Maka muncul pertanyaan, sebenarnya apa sih itu potensi diri? Nah, di sini teman-teman potensi diri itu adalah kemampuan. Kemampuan atau kekuatan diri seseorang, baik yang belum terwujud ataupun yang telah terwujud. Nah, meskipun telah terwujud, tetapi belum sepenuhnya terlihat atau dipergunakan secara maksimal oleh seseorang. Jadi potensi itu adalah sesuatu yang teman-teman itu sebenarnya punya, tapi belum teman-teman sadari. Atau teman-teman itu udah sadari, tapi belum maksimal untuk menyadarinya. Sehingga di dalam menggunakannya pun kurang maksimal. Gitu ya. Di sini juga disebutkan bahwasanya potensi diri adalah semua kekuatan, kelebihan, dan kecakapan yang dimiliki seseorang. Baik itu yang dibawa sejak lahir, gitu ya, bakat, ataupun yang diperoleh dari pengalaman dan pelajaran. Jadi potensi itu, teman-teman, bisa kita dapatkan, baik itu dari bakat, ataupun dari hasil latihan. Maka kalau kita nggak berbakat dalam satu bidang, kita tetap bisa menjadi seorang ahli kalau kita sering latihan. Ya, sebaliknya, kalaupun kita punya bakat yang bagus, misalkan dalam menulis, tapi kita nggak pernah latihan, maka bakat tersebut tidak akan pernah bisa berhasil gitu. Ya, penting untuk kita menyelaraskan antara bakat dan juga latihan gitu, pengalaman dan pelajaran. Di sini ada manfaat untuk mengenali potensi diri, teman-teman. Manfaatnya adalah dengan kita kenal dengan diri sendiri, dengan potensi diri, maka kita bisa berkompromi dengan diri sendiri. Kita bisa menentukan jalan mana yang akan kita tempuh. Kita bisa menentukan kita tuh jagonya di bidang apa. Misal kita udah kenal nih, oh, aku jagonya di bidang nulis, maka kita akan lebih sering menulis dibandingkan kita ngomong gitu. Oh, aku jagonya di bidang ngomong, maka kita akan lebih sering ngomong dibanding kita sering nulis. Ya, dengan kita mengenali hal tersebut, maka itu akan sangat bermanfaat
untuk kita bisa berdamai dengan diri kita sendiri, teman-teman. Lalu yang kedua juga, kita bisa menjalani hidup dengan produktif ya. Karena seperti yang tadi, kalau kita udah kenal, kita jagonya nulis, maka kita akan senang nulis gitu kan. Akan produktif menulis. Kalau kita belum tahu nih kita jagonya apa, maka kita akan bingung. Bingung nih, kita tuh mau ngapain gitu kan ya. Gitu teman-teman. Selanjutnya, kita bisa menentukan tujuan dan jalan hidup gitu. Karena kita udah tahu potensi kita, misalkan potensi kita adalah penulis, maka kita bisa menentukan, memilih untuk menjadi seorang penulis hebat gitu. Ya, itu bisa dilakukan kalau kita udah kenal dengan diri kita. Selanjutnya, ini sebaliknya bahaya tidak mengenali potensi diri ya teman-teman. Kita tidak dapat mencintai diri sendiri, kita juga akan bingung, akan tidak produktif dalam menjalani hidup, kita akan bingung juga menentukan tujuan dan jalan hidup. Nah, ini saya tidak akan membahas secara detail, tapi di sini saya hantarkan saja satu alat itu untuk teman-teman mengenali diri teman-teman. Ini namanya ada Johari Window. Dengan Johari Window, teman-teman tuh bisa tahu sebenarnya apa sih yang menjadi open self teman-teman, apa sih yang menjadi hal yang teman-teman sadari, apa yang orang lain juga sadari gitu. Tapi teman-teman juga bisa menemukan sebenarnya apa sih yang orang lain bilang tentang saya, tapi saya nggak menyadarinya. Maka itu akan ada di dalam blind self gitu kan ya, dan seterusnya gitu teman-teman. Bagaimana gitu agar kita menemukan potensi diri dengan melakukan dengan alat Johari Window ini, teman-teman harus melakukan perjalanan diri, harus merenung, jujur dan terima apa adanya. Sebenarnya saya itu orangnya kayak gimana sih gitu kan, tulis gitu sama teman-teman sifat-sifat yang teman-teman sadari gitu dari diri teman-teman. Lalu yang kedua, dari pengalaman gitu, coba tanya ke sendiri. Coba tanya ke keluarga, tanya ke teman, gitu. Tanya ke orang asing, pandangan mereka tentang kita itu seperti apa. Itu akan menjadi ciri juga potensi kita itu apa. Lalu yang selanjutnya kita kenali kemampuan jasmani. Apakah kita tipe orang yang suka olahraga, atau kita tipe orang yang gampang capek, atau dan lain sebagainya. Gitu. Selanjutnya, ini juga ada alat yang kedua, teman-teman, bisa teman-teman lakukan, bisa teman-teman gunakan. Itu namanya adalah multiple intelligences gitu ya. Karyanya Howard Gardner gitu. Di sini disebutkan ada 8 kecerdasan, teman-teman. Yang teman-teman tuh siapa tahu ada di salah satunya gitu. Kalian bingung nih sekarang, aku jagonya apa ya gitu. Coba deh lihat di sini. Coba lihat di sini. Apakah teman-teman ini punya kecerdasan intrapersonal? Di sini ada ya, teman-teman kalau perlu ini screenshot saja silakan, karena ini sangat penting sekali teman-teman untuk kalian baca-baca kembali gitu, untuk menentukan potensi kalian itu apa gitu. Kalau kecerdasan intrapersonal, maka teman-teman lebih memahami diri sendiri, suka menyendiri, suka merenung gitu. Biasanya teman-teman itu punya cita-cita yang besar gitu, dan suka memikirkan masa depan. Ada juga kecerdasan interpersonal. Kalau ini berhubungan dengan orang gitu. Biasanya punya jiwa sosial yang tinggi gitu kan ya. Ada juga kecerdasan musikal. Teman-teman tuh jago banget nih kalau main musik gitu. Nah, maka teman-teman itu punya kecerdasan musikal. Ada juga kecerdasan kinestetik. Kalau ini berhubungan dengan olahraga. Teman-teman tuh nggak bisa main musik, nggak bisa nulis, tapi teman-teman jago kalau olahraga. Maka kecerdasannya adalah kecerdasan kinestetik. Ada juga kecerdasan bahasa atau linguistik. Ini yang suka nulis, suka bercerita, suka bikin puisi, dan lain sebagainya. Ada juga yang jago di matematika nih, kecerdasan logika. Ada yang kecerdasannya naturalis, yang suka ke alam, suka muncak gunung gitu kan, suka memelihara binatang gitu, dan lain sebagainya. Lalu ada juga yang terakhir kecerdasan visual dan spasial. Kalau ini khusus untuk teman-teman yang memang jago ngegambar gitu kan ya, jago bikin mind map, kerangka berpikir, dan lain sebagainya. Ini teman-teman bisa baca-baca kembali ya, jika kalian masih perlu gitu untuk teori ini. Ini sangat penting sekali teman-teman. Kita lanjut. Nah, di sini juga saya akan berikan tips gitu, bagaimana caranya kita mengenali potensi kita gitu. Bagaimana caranya kita mengenali passion kita. Di sini ada 4E, teman-teman. Passion itu adalah sesuatu hal yang pertama, kita enjoy. Kita enjoy ketika ngerjainnya. Santai aja, nggak ada beban gitu. Nggak tertekan. Misal kita sukanya, kita kalau lagi ngelagu, lagi nyanyi, itu kita enjoy. Maka jangan-jangan passion teman-teman ada di nyanyi gitu kan. Lalu yang kedua, passion itu adalah sesuatu yang mudah kalian lakukan. Gampang gitu. Gampang kalian lakukan, gampang kalian pelajari, maka itu bisa jadi menjadi passion kalian gitu ya. Kalau sesuatu sangat sulit sekali untuk dipelajari, siapa tahu itu bukan passion kalian, teman-teman.
Lalu yang ketiga, excellent. Maksudnya adalah kalian bisa menjadi yang terbaik di bidang tersebut, gitu ya. Misal kalian itu suka nyanyi dan ketika dicoba, kalian itu ternyata punya suara yang bagus, punya suara emas. Maka itu siapa tahu menjadi passion kalian. Ya, excellent. Lalu yang keempat, passion itu adalah ini bonus, adalah sesuatu yang bisa menghasilkan gitu. Misalkan kalian suka nulis, kalian nerbitin buku. Kalian suka nyanyi, kalian apa namanya? Bikin YouTube gitu atau bikin ikut audisi gitu kan. Kalian suka ngegambar, kalian ngejual hasil karya gambar kalian. Itu menghasilkan, teman-teman. Aku lanjut ya. Di sini ada juga tips and trick untuk menggali potensi. Yang pertama, itu bisa dari hobi. Coba teliti hobi apa yang kalian senangi gitu. Bidang apa sih yang kalian senangi gitu. Lalu yang kedua bisa dari koneksi. Tanya ke orang terdekat, menurut mereka saya gitu, kita itu nonjolnya di bidang apa gitu. Siapa tahu itu yang menjadi passion kita tapi tidak kita sadari. Yang ketiga bisa dari eksplorasi. Kita coba explore hal-hal baru gitu. Yang keempat juga bisa dari inspirasi. Kita banyak membaca, banyak melihat dan juga banyak merasakan. Nah, ini hal yang harus kita hindari, teman-teman. Di dalam ketika kita mengenali diri, ketika kita menggali potensi, maka berhentilah, stop doing this. Berhentilah untuk membandingkan diri dengan orang lain. Ingat, berhenti membandingkan diri dengan orang lain. Setiap orang punya potensinya masing-masing. Kalau seekor ikan membandingkan diri dengan monyet dalam keahlian memanjat, maka dia akan selalu merasa minder. Kalau kita membandingkan diri dengan orang lain, padahal kita beda potensinya, maka kita akan selalu merasa minder. Ya, padahal setiap orang punya potensinya masing-masing. Lalu yang kedua, kita harus punya kesadaran diri. Kita juga jangan punya kesadaran diri yang rendah. Kita harus selalu meneliti diri kita ini sukanya apa, passionnya di bidang apa. Lalu kita juga jangan mengabaikan feedback. Kalau ada orang lain yang ngasih saran, maka kita harus terima. Kita harus dengarkan. Siapa tahu memang saran yang diberikan itu benar. Lalu yang keempat, kita juga jangan takut akan kegagalan. Kegagalan itu biasa, teman-teman. Yang luar biasa adalah kalian bangkit kembali setelah kalian gagal. Gitu ya. Maka ini akan menjadi penutup dari presentasi saya. Potensi itu harus digali, teman-teman. Sama seperti minyak bumi, tidak ada minyak yang berada di atas tanah. Kita harus mencari lokasi yang tepat untuk menggali minyak. Kedalamannya pun tidak selalu sama. Ada yang cepat ditemukan, ada juga yang perlu menggali lama karena minyaknya ada jauh di kedalaman. Gitu ya. Lalu, tidak ada manusia yang lahir ke dunia langsung menjadi ahli di bidang tertentu. Semua harus diraih dengan proses. Jika Anda sudah tahu potensi diri Anda, itulah modal kesuksesan. Jika Anda bisa mengembangkan potensi Anda menjadi sebuah prestasi, kesuksesan sudah menanti. Gitu, teman-teman, presentasi dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat, kurang dan lebihnya. Dan saya sangat senang sekali di sini ada 100 lebih gitu ya dari teman-teman yang ikut gitu dengan segala keterbatasan yang terjadi gitu. Dan mudah-mudahan materi yang tadi disampaikan juga dapat merasuk gitu ya, dapat mengupgrade skill dari teman-teman. Untuk selanjutnya saya akan coba buka sesi tanya jawab gitu ya. Silahkan untuk yang mau bertanya langsung saja tanyakan di kolom chat gitu ya, atau yang mau nanya langsung di raise hand juga nggak apa-apa. Silahkan. Nanti untuk link absen ya dan ketentuan sertifikat akan kami sampaikan di grup Telegram saja gitu. Dan teman-teman juga jangan lupa ya untuk apa namanya, untuk absen ya, untuk absen dan untuk di capture gitu bukti kehadiran kalian gitu. Kak, tolong kirim ulang link absennya. Link absennya belum ada ya, belum ada. Jadi yang terpenting sekarang kalian ikut dulu webinarnya, lalu kalian sudah mengikuti webinar ini, lalu kalian mengcapture bukti kehadiran kalian. Nanti link absen akan dikirimkan di grup Telegram. Baik, ini akan ada yang bertanya atau tidak? Sebentar.
Oh ya, ini sudah ada pertanyaan satu yang masuk lewat direct message ya, dari Kak Ika Rosaria. Dari Kak Ika Rosaria, gimana kalau misalnya orang ingin menjadi sesuatu yang memang menurut dirinya ia tidak mampu untuk sampai di titik itu. Ya, gimana kalau seseorang ingin mencapai sesuatu yang menurut dirinya ia tidak mampu sampai di titik itu? Caranya adalah yang pertama, kita harus kenal dulu sama diri kita. Coba lakukan penggalian potensi kita. Apa benar kita itu nggak mungkin bisa sampai di titik tersebut atau tidak? Gitu. Apa benar kita itu memang nggak passion di bidang itu atau tidak? Gitu. Kenapa? Karena siapa tahu kita menganggap diri kita nggak akan bisa sampai pada satu level itu bukan karena kita nggak mampu, tapi karena kita minder. Karena kita membandingkan diri kita dengan orang lain, sehingga kita itu merasa lebih rendah dari orang lain. Padahal sebagaimana yang tadi disebutkan, bahwa setiap orang itu punya potensinya masing-masing gitu ya. Jadi kalau misalkan kita ngelihat orang lain lebih sukses dari kita, itu nggak apa-apa. Ya, karena setiap orang itu punya jalan suksesnya masing-masing. Setiap orang punya jalan suksesnya masing-masing, setiap orang juga punya waktu suksesnya masing-masing gitu ya. Jadi kalau kita ingin mencapai suatu level, yang pertama harus kita lakukan adalah kita harus percaya pada diri kita sendiri. Kalau kita aja nggak percaya pada diri kita sendiri, bagaimana mungkin orang lain bisa percaya kepada kita? Gitu ya teman-teman. Ya, itu untuk pertanyaan tadi mudah-mudahan menjawab. Untuk selanjutnya, saya akan coba ambil dari raise hand. Di sini ada dua nih, ada Kak Noval Juandi sama Muhammad Ramadhani. Kira-kira siapa dulu ya? Kak Noval dulu lah, Kak Noval dulu. Silakan Kak Noval. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noval Jandi, asal Bengkulu, Kak. Izin bertanya. Iya, silakan. Misalnya kita kan ingin menggali potensi kita, Kak. Nah, terus ada seseorang itu mengomentar yang tidak sedap seperti itu di depan umum. Apakah yang seperti itu tuh termasuk menjatuhkan atau bukan ya? Oke. Baik, itu pertanyaannya ya. Ya. Oke, terima kasih Kak Noval atas pertanyaannya. Bagaimana kalau kita tuh sedang mencapai sesuatu gitu, sedang menggali potensi diri kita, sedang mengeksplor hal-hal baru gitu, tetapi orang lain itu malah menjatuhkan kita gitu. Orang lain itu malah mengomentar yang tidak sedap gitu di dalam hati kita. Sehingga kita mempunyai perasaan mungkin ya, perasaannya menjadi down gitu. Perasaannya mungkin menjadi kurang bersemangat lagi gitu untuk menggali potensi. Bagaimana itu? Nah, yang pertama tadi disampaikan bahwasanya kalau ada orang yang berkomentar apapun terhadap kita, nggak apa-apa. Yang pertama kita harus terima dulu. Maksudnya tuh terima tuh ya udah dengarkan dulu. Lalu kita seleksi. Apakah si komentar tersebut itu memang berusaha untuk mengkritik kita, berusaha untuk menyadarkan kita atas kekurangan kita, atau komentar tersebut itu benar-benar hanya ingin menjatuhkan kita gitu. Kita harus lihat maknanya dulu. Kalau memang dari segi makna ternyata orang tersebut itu sebenarnya ingin ngasih tahu kita nih, kita ada kekurangan di sini, cuman memang rasa penyampaiannya kurang sedap, itu nggak apa-apa. Itu nggak apa-apa, kita harus terima bahwasanya kita sadari kita ada kurang di sini gitu ya. Dan kita juga harus memaafkan diri kita sendiri, teman-teman. Kalau kita melakukan sesuatu masih belum maksimal, itu nggak apa-apa. Kita melakukan sesuatu lalu gagal, itu nggak apa-apa. Yang tadi disampaikan. Yang terpenting adalah kita jangan berhenti ketika gagal, gitu kan? Ada nih kata-kata yang populer, capek boleh, nyerah jangan, gitu kan? Kita capek nggak apa-apa, kita capek gagal lagi, kita capek diledek lagi nggak apa-apa. Tapi kita jangan nyerah. Yang membedakan seorang yang kuat dengan orang yang lemah adalah ketika seseorang itu gagal, apakah dia bisa bangkit lagi apa enggak? Kalau dia bisa bangkit lagi, maka dia sudah mencapai satu titik
gitu ya, 1 titik lebih baik gitu dibandingkan dirinya sebelumnya. Gitu. Jadi kalau ada orang nyampein nggak sedap ke kita, nggak apa-apa gitu lah. Kita anggap saja, kita fokus aja kepada kritiknya gitu. Tapi kalau misalkan orang tersebut itu memang ingin menjatuhkan kita, ingin meledek kita, apapun yang kita lakukan itu pasti selalu salah di mata dia gitu. Nah kalau ada orang seperti itu maka kita harus menghindarinya. Kita harus menghindarinya. Kita nggak usahlah dengerin orang-orang seperti itu gitu. Kalau kita udah tahu bahwasanya tujuan dia itu bukan tujuan yang baik, tapi hanya ingin menjatuhkan kita gitu ya. Kita juga harus punya pakem gitu, harus punya batasan terhadap diri kita. Jangan semua komentar orang kita dengarkan gitu. Jangan semua komentar orang kita ambil hati gitu. Kita hanya mengambil hati aja komentar-komentar yang memang bisa membangun untuk diri kita. Kalau komentar-komentar yang memang tujuannya menjelekkan dan menjatuhkan, anggap saja itu sebagai godaan gitu. Apakah kita bisa melewati godaan tersebut atau tidak? Gitu mungkin ya Kak Nova. Mudah-mudahan bisa menjawab. Ya. Terima kasih atas pertanyaannya dari Bung Pulo tadi. Oke, mungkin satu pertanyaan lagi ya. Siapa nih antara Kak Yurita sama Kak Anissa? Coba ke Kak Yurita dulu nih yang paling atas. Oke Kak, di sini saya ingin bertanya gimana caranya mengatasi rasa ketakutan dalam diri kita. Misalnya kayak ada rasa kecewa aja gitu pas suatu target itu nggak tercapai gitu. Oke, mengatasi ketakutan dalam diri gitu. Terus kayak selalu ada rasa kecewa kalau satu target itu nggak kecapai gitu ya. Oke. Iya Kak. Baik. Cara terbaik untuk mengatasi ketakutan dalam diri kita adalah dengan mencoba, gitu ya. Seorang yang bijak pernah berkata seperti ini. Lebih baik, gitu ya. Lebih baik kita itu gagal, tapi kita udah nyoba, daripada kita itu gagal, tapi kita belum nyoba sama sekali. Maka kita akan rugi 2 kali. Kita ruginya itu yang pertama gagal, yang kedua ruginya adalah kita belum nyoba sama sekali gitu. Nah, bedanya adalah kalau kita udah nyoba, ya. Kalau kita udah nyoba, maka ketakutan tersebut gitu akan kita rasakan dan akan kita lewati. Mungkin kita takut, tapi ketika kita udah nyoba, pasti ketakutan tersebut udah kita lewati. Lalu bagaimana kalau pas kita nyoba kita gagal? Nggak apa-apa. Maka kita bisa belajar untuk kesempatan selanjutnya gitu. Mengevaluasi apa yang kurang, ya, apa yang kurang, mengevaluasi apa yang harus diperbaiki di kesempatan selanjutnya jika kesempatan itu datang lagi. Ya. Lalu bagaimana gitu ya kalau misalkan kita itu kecewa gitu, selalu kecewa atas target-target yang tidak tercapai gitu ya. Bagaimana? Nah, sebenarnya di dalam mencapai target teman-teman, di dalam mengusahakan sesuatu, kita harus lebih fokus terhadap proses ya. Sebagai seorang hamba juga gitu ya di dalam agama, kita selalu fokus pada ikhtiar gitu. Pada ikhtiar. Hasilnya sebenarnya Tuhan yang menentukan. Tetapi kita bisa merayu Tuhan. Kita bisa merayu Tuhan untuk mewujudkan apa yang kita inginkan dengan cara kita benar-benar maksimal dalam berusaha. Ya. Jadi kalau kita gagal, lalu kita kecewa, itu siapa tahu usaha kita belum maksimal. Tapi gimana kalau usaha kita udah maksimal, tapi kita tetap gagal, apakah kita harus kecewa? Nggak apa-apa, kalau mau kecewa nggak apa-apa. Yang terpenting adalah jangan sampai kecewa kamu itu bikin kamu nggak mau nyoba lagi. Gitu ya. Kecewa itu boleh, tapi jangan selamanya. Kecewa itu manusiawi, tapi jangan jadi alasan untuk tidak mau nyoba lagi. Sebagaimana yang tadi disebutin, orang sukses, orang hebat, itu pasti udah gagal beratus-ratus kali, berpuluh-puluh kali, beribu-ribu kali. Tapi apa yang membedakan mereka dengan yang lain adalah kegigihan mereka untuk terus mencoba lagi. Kita tahu penemu bola lampu, Thomas Alva Edison, gagal berapa kali? Bukan 1-2 kali, bukan. Ya, banyak sekali kegagalan. Tapi apa yang terjadi kalau misalkan Alva Edison ini berhenti, nyerah, maka sampai sekarang kita nggak akan pernah bisa merasakan adanya cahaya gitu ya.
di malam hari. Tetapi karena kegigihannya Thomas Alva Edison, maka kita juga bisa merasakan manfaatnya sampai sekarang. Mungkin itu ya Kak Yurita, dan mohon maaf untuk Kak Anissa Ramadhani, belum bisa untuk di ini pertanyaannya. Mudah-mudahan sudah terwakili untuk pertanyaannya, dan mudah-mudahan bisa bertanya lagi di webinar selanjutnya ya. Dan kepada teman-teman semuanya, sekali lagi saya sampaikan terima kasih banyak atas segala atensi, segala perhatian yang sudah ikut gitu di webinar malam kali ini, dan mohon maaf atas kendala yang terjadi, dan mudah-mudahan kami bisa memperbaiki kendala ini gitu. Ini kan kami misalkan kami gagal nih. Enggak. Saya nggak bilang malam ini gagal, enggak. Saya bilang malam ini adalah ujian apakah kami bisa memperbaiki sistem di webinar yang akan datang atau tidak. Ya. Ini menjadi ujian gitu. Dan teman-teman juga gitu ya. Teman-teman juga dalam kehidupan kalau menemukan ujian-ujian gitu ya, jangan pernah menyerah gitu untuk selalu mencoba. Gitu ya, teman-teman. Dan sekali lagi terima kasih kami ucapkan kepada teman-teman yang sudah hadir, dan teman-teman yang udah bertanya di kolom chat tapi belum sempat saya bacakan pertanyaannya, jangan kapok untuk terus bertanya. Kami masih punya webinar-webinar selanjutnya, kami masih punya forum-forum selanjutnya, dan jangan pernah berhenti untuk belajar selama kesempatan belajar itu masih ada. Gitu ya, teman-teman. Dan sebagai penutup, saya akan berikan pengumuman bahwasannya untuk webinar malam kali ini, menggali potensi agar bisa menjadi yang terbaik, itu ketentuan sertifikat akan di-share di grup Telegram. Di-share-nya insya Allah pukul 20.15 gitu ya, 20.15 waktu Indonesia Barat. Ya. Dan untuk teman-temannya yang belum sempat masuk Zoom gitu ya, belum sempat masuk Zoom karena ada kendala teknis, nanti bisa untuk mengikuti webinar ini di YouTube yang linknya akan disampaikan juga di Telegram. Mungkin segitu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan untuk malam kali ini gitu. Saya mewakili dari tim Sakola.id mengucapkan sekali lagi terima kasih yang sebanyak-banyaknya, dan mudah-mudahan ada hal yang bisa kalian ambil gitu ya. Apalagi yang tadi tentang potensi diri itu penting banget. Tools-tools alat-alatnya itu penting. Kalau di seminar-seminar lain itu mahal sekali teman-teman. Dan itu harapannya bisa kalian praktekkan. Coba identifikasi diri kalian pakai alat-alat yang tadi saya sampaikan gitu ya. Dan mudah-mudahan kita masih diberikan kesempatan untuk bisa bertemu di kesempatan yang akan datang, gitu ya. Marilah kita tutup webinar malam kali ini dengan membacakan doa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Terima kasih teman-teman atas atensinya.